Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SGDB 4 izin untuk mempresentasikan SP dari Blok Basic Pharmaceutical, Medicine and Drug Ethics. Di sini kami ingin mempresentasikan untuk case yang ketiga. Berikut adalah anggota kelompok kami, dengan fasilitator kami yaitu adalah Dr. Ibu Tuadiarte, Sarjana Kedokteran, Magister Fisiologi AIFO, dan evaluator kami yaitu adalah Dr. Iwayan Sumardika, PhD. Saya izin untuk membacakan soal dari case 3 ini. Tommy, a 4-year-old boy weighing 15 kilograms, need treatment with paracetamol and CTM in the form of a compounding medicine administered 3 times a day for 5 days. Tommy, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dengan berat badan 15 kg, membutuhkan pengobatan dengan paracetamol dan CTM dalam bentuk obat racikan yang diberikan 3 kali sehari selama 5 hari. Baik, saya dan Indra Kansastianingrum dengan 3 digit NIM terakhir 104. Saya izin untuk membacakan problem statement dari kasus ini. Dalam kasus ini, Tommy, paracetamol dan CTM digunakan bersamaan dalam bentuk compounding medicine. Pada obat ini, CTM yaitu dapat memunculkan suatu efek yang disebut dengan efek sedatif. Efek sedatif ini adalah efek dari suatu zat atau obat yang menyebabkan penurunan tingkat kesadaran atau aktivitas mental. Efek ini seringkali dihubungkan dengan perasaan kantuk atau kelesuan serta penurunan respon terhadap rangsangan eksternal terutama pada anak-anak. Pada kasus yang ekstrim, efek sedatif dapat menimbulkan penurunan kesadaran yang signifikan atau bahkan koma. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan efek samping ini dan memantau respon pasien terhadap kombinasi dari obat ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Joa Ananta Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapeutik objektif dari kasus ketiga ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang terapeutik objektif dari paracetamol atau acetaminophen. Jadi paracetamol atau acetaminophen ini adalah salah satu obat analgesik dan antipiretik yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Obat ini tersedia tanpa resep, baik dalam sediaan mono dan multi komponen. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, untuk paracetamol termasuk obat dengan mekanisme kerja yang kompleks dan mencakup efek dari proses antinosiseptif perifer dan sentral dan mekanisme redoks. Jadi untuk tujuan utama dari obat paracetamol ini sendiri ada 2, yaitu yang pertama untuk meredakan nyeri atau analgesik dan untuk menurunkan demam atau antipiretik. Pada kasus ketiga ini khususnya paracetamol digunakan untuk meredakan nyeri, sakit kepala. Jadi untuk umumnya obat paracetamol ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri gigi, nyeri haid atau nyeri pasca operasi, dan menurunkan demam. Nah, untuk kasus ketiga ini kemungkinan besar si Tommy-nya ini terkena flu yang menyebabkan adanya nyeri kepala atau sakit kepala. Jadi kegunaan dari paracetamol sendiri pada kasus ini yaitu untuk mengurangi sakit kepala. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Christopher Vincent Susanja dengan 3 digit NIM terakhir 086. Di sini saya akan menjelaskan bagian terapeutik objektif dari obat yang kedua, yaitu CTM atau chlorpheniramine maleat. Nah, jadi CTM ini merupakan antihistamin H1 yang umumnya diresepkan untuk meredakan gejala alergi seperti bersin berulang, hidung tersumbat, hidung berair, mata berair dan gatal pada kulit, dan juga urtikaria atau ruam dan mukak yang umumnya muncul di permukaan kulit saat terjadi alergi. Nah, CTM ini bekerja dengan cara memblokir efek histamin. Dia akan berikatan dengan reseptor H1 yang seharusnya dimiliki oleh histamin, yaitu zat yang dilepaskan tubuh saat terjadi reaksi alergi, sehingga efek dari histamin ini dapat terblokir atau tercancel, sehingga ya efek alergi tadi tidak muncul. Nah, tujuan utama dari persiapan CTM ini ada 3 yang bisa saya jabarkan, yaitu mengurangi rasa tidak nyaman, meningkatkan kualitas tidur pasien, dan juga mempermudah aktivitas sehari-hari. Nah, ketiga ini berkaitan dengan gejala-gejala alergi yang muncul. Misalnya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bersin, terus hidung tersumbat, hidung berair, dan sebagainya. Jadi CTM ini membantu tubuh untuk seperti menurunkan atau menghentikan dari produksi cairan, mukus, dan sebagainya, sehingga respon dari alergi ini dapat ditekan. Mungkin sekian penjelasan terapeutik objektif dari saya. Mungkin bisa diajukan oleh teman selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vivian Kuswardani dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik dari paracetamol dan CTM. Untuk paracetamol, yang pertama ada absorpsi, yaitu dilakukan secara oral dengan bioavailabilitas histamiknya berkisar antara 70 hingga 90%. Distribusinya itu dilakukan secara cepat dan merata ke sebagian besar jaringan dan cairan, serta memiliki volume distribusi sekitar 0,9 liter per kilogram berat badan, dan terdapat 10 hingga 20% obat terikat pada sel darah merah. Untuk metabolismenya, itu dilakukan secara ekstensif dan terjadi di hati.
Sebagian kecil obat diubah menjadi metabolit alkilasi yang sangat reaktif dan diinaktivasi dengan glutathione. Lalu yang terakhir ada ekskresi. Ekskresinya itu terjadi dalam urin dalam waktu 24 jam. Waktu paruh plasma berkisar antara 1,9 hingga 2,5 jam, dan pembersihan total tubuh itu dari 4,5 hingga 5,5 ml per kilogram per menit. Selanjutnya untuk CTM, absorpsinya juga secara oral dengan bioavailabilitas obat sekitar 25 hingga 50%. Distribusinya itu sekitar 72% CTM dalam plasma darah terikat dengan protein. Untuk metabolismenya, ini tuh di metabolisme di hati melalui enzim sitokrom P450. Lalu yang terakhir untuk ekskresinya, waktu paruh obat dalam plasma darah itu bervariasi antara 12-15 jam hingga mencapai 27 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sintiani dengan 3 digit NIM terakhir 094. Di sini saya akan membahas mengenai farmakodinamik dari obat paracetamol dan juga CTM. Paracetamol merupakan obat penurunan panas atau analgesik atau pereda nyeri yang bekerja dengan cara menghambat sintesis prostaglandin di hipotalamus dan sistem saraf pusat. Untuk mekanisme kerjanya, pertama, penghambatan siklokinase atau COX. Paracetamol menghambat COX2 di hipotalamus dan sistem saraf pusat, sehingga menurunkan produksi prostaglandin E2 atau PGE2 yang berperan dalam menimbulkan rasa sakit dan juga demam. Lalu efek antipiretik atau penurunan panas. Penghambatan COX2 di hipotalamus dapat menurunkan pelepasan PGE2 sehingga menurunkan pengaturan suhu tubuh di hipotalamus dan menghasilkan efek penurunan panas. Lalu ada yang ketiga, efek analgesik atau pereda nyeri. Penghambatan COX2 di sistem saraf pusat menurunkan transmisi sinyal nyeri ke otak sehingga menghasilkan efek pereda nyeri. Lalu obat CTM ialah singkatan dari chlorpheniramine maleate, antihistamin yang bekerja dengan cara memblokir efek histamin pada reseptor H1. Untuk mekanisme kerjanya, yang pertama, penghambatan reseptor H1. CTM mengikat reseptor H1 di berbagai jaringan tubuh sehingga menghambat efek histamin seperti gatal, bersin, dan juga hidung tersumbat. Lalu yang kedua itu efek anti-alergi. Penghambatan reseptor H1 mengurangi pelepasan zat-zat inflamasi seperti leukotriene dan prostaglandin sehingga meredakan gejala alergi. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kadina Revalina dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang drug interaction antara obat paracetamol dengan CTM. Nah, paracetamol dan CTM ini dapat diangkut oleh protein plasma yang berbeda, seperti albumin dan globulin. Nah, interaksi antara protein ini dapat mempengaruhi distribusi dan eliminasi obat-obat ini, sehingga mempengaruhi efektivitas dan risiko efek samping. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang safety, efficacy, suitability, dan cost dari kedua obat ini. Yang pertama itu safety. PCT sebagai analgesik antipiretik itu dapat mengganggu fungsi hati jika digunakan secara terus-menerus. Sedangkan CTM sendiri itu sebagai antihistamin yang dapat menyebabkan kolaps kardiovaskular jika digunakan secara berlebihan. Untuk dosis normal dari PCT itu 500-1000 mg dan dosis normal CTM sendiri itu 2-4 mg. Yang kedua ada efficacy. Ini PCT bekerja sebagai analgesik dan antipiretik dengan cara menghambat prostaglandin. Dengan menghambat prostaglandin itu PCT dapat mengurangi panas dan rasa sakit yang dirasakan. Untuk CTM sendiri bekerja sebagai antihistamin yang menghambat efek histamin pada reseptor H1 sehingga CTM dapat mengurangi gejala alergi yang disebabkan oleh histamin. Yang ketiga itu ada suitability. Untuk PCT itu cocok digunakan untuk mengobati nyeri dan demam, tetapi harus digunakan dengan hati-hati pada kondisi tertentu seperti anak-anak, lanjut usia, dan pasien dengan penyakit hati. Yang kedua itu CTM itu cocok digunakan untuk mengobati gejala alergi, tetapi harus digunakan dengan hati-hati pada kondisi tertentu. Untuk biaya atau cost dari kedua obat ini, kedua obat ini memiliki biaya yang relatif terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk harga PCT sendiri itu 2.300 per strip, sedangkan harga CTM sendiri itu CTM 44 mg itu 12 tablet, itu harganya 2.300 per strip juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Sabikran Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080 yang akan menjelaskan mengenai prescription form. Untuk prescription form sendiri terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah identitas dokter yang kami tulis di bagian atas prescription form. Lalu selanjutnya adalah kota dan tanggal pembuatan, kami tulis date pasal 30 Mei 2024. Lalu yang ketiga adalah superscriptio, yaitu ditandai dengan tulisan R garis miring. Selanjutnya adalah inscriptio, yaitu ada paracetamol 200 mg, CTM 2 mg, lalu dibuat dan dicampur dalam bentuk puyer karena ini adalah compounding medicine sebanyak numero 15. Untuk struktur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afifah Susaya dengan 3 digit NIM terakhir 088. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang prescribing form, yaitu pada signatura, yaitu ditulis S 3DD PULF 01. S yang berarti signa, DD yang berarti dedai atau dalam sehari, kemudian PULF sediaannya dalam bentuk puyer, dan juga NO atau numero. Jadi dibaca sediakanlah atau obat diberikan dalam 3 kali sehari dalam bentuk puyer
dengan dosis numero 1. Kemudian setiap R atau superscriptio itu akan diberikan garis dan juga paraf oleh dokter. Kemudian ada identitas pasien ditulis pada bagian bawah, yaitu identitas pasien bernama Tommy dengan usia 4 tahun dengan berat badan 15 kg yang beralamat di Jalan Tokat Bandung 10, Renon, dan Pasar Selatan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Adis Delida Chandrakanti Putri Asmara dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana evaluasi terapi yang dilakukan pada kasus Tommy di atas. Jadi, selama pengobatan dilakukan, evaluasi atau pemeriksaan itu pasti dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keamanan pengobatan, yang dimulai dari pemeriksaan klinis, dilakukan pengukuran suhu tubuh untuk memastikan apakah demam Tommy itu telah turun ke kisaran normal, sekitar 36,5 sampai 37,5. Pengukurannya dilakukan beberapa kali sehari untuk memantau perubahan. Kemudian penilaian gejala nyeri, yang dimana dilakukan menggunakan skala nyeri yang sesuai untuk anak-anak. Tanyakan kepada Tommy atau amati perilakunya untuk mengetahui apakah ia masih merasa sakit. Kemudian melakukan pemeriksaan gejala alergi, yaitu dengan observasi apakah gejala alergi seperti gatal, ruam, hidung meler, atau bersin telah berkurang atau hilang. Terus kemudian dilakukan observasi efek samping dengan pemantauan tanda-tanda hepatotoksisitas, yaitu dengan melakukan memperhatikan adanya tanda-tanda seperti mual, muntah, kehilangan nafsu makan, nyeri perut bagian atas atau urin berwarna gelap yang bisa menunjukkan kerusakan hati akibat parasetamol. Kemudian kita lakukan juga pengawasan efek samping CTM, yaitu dengan mengamati apakah Tommy itu mengalami kantuk berlebihan, mulut kering, sembelit, atau kesulitan buang air kecil. Yang terakhir bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan jika ada kecurigaan kerusakan hati atau efek samping yang serius, bisa dilakukan tes darah, bisa juga dilakukan tes fungsi hati dengan SGOT atau SGPT. Kemudian dilakukan juga uji alergi jika CTM yang digunakan untuk mengobati alergi dan gejalanya tidak berkurang. Uji alergi tambahan bisa diperlukan untuk menyesuaikan terapinya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, saya Kak Hadiani Safarsha dengan 3 digit NIM terakhir 092. Di sini saya akan memaparkan mengenai indikasi stop terapi dari parasetamol maupun CTM. Yang dari parasetamol yaitu apabila munculnya tanda-tanda alergi seperti ruam, gatal-gatal, pembekakan, pusing parah ataupun kesulitan bernafas. Lalu munculnya gejala hepatotoksisitas seperti mual muntah, nyeri perut bagian atas, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gerak, tinja berwarna pucat, serta kulit atau mata menguning. Dan juga apabila overdosis maka stop penggunaan dari parasetamol ataupun CTM. Lalu berikutnya untuk CTM yaitu apabila muncul sedasi berlebihan seperti mengantuk yang berlebihan, pusing, kebingungan, apapun sampai menimbulkan perubahan perilaku. Lalu ada juga efek antikolinergik seperti mulut kering, sembelit, kesulitan buang air kecil, dan juga penglihatan kabur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putri Angelika Asibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Izin untuk melanjutkan, di sini saya akan melanjutkan tentang komunikasi. Komunikasi ini penting untuk menjelaskan lebih detail mengenai obat yang akan digunakan. Contohnya, dokter dapat menjelaskan mengenai obat yang akan digunakan itu obat apa. Contohnya di sini adalah obat compounding medicine atau obat campuran dari parasetamol dan CTM. Dapat dijelaskan juga dosisnya berapa dan mengobati apa obat tersebut. Contohnya di sini mengobati gejala flu. Dokter juga dapat menjelaskan kemungkinan efek samping apa dari obat ini. Selanjutnya, dokter dapat membuka tanya jawab dengan pasien ataupun orang tua pasien, baik secara open question maupun closed question. Selanjutnya adalah informasi obat. Yang pertama adalah fungsi dan cara kerja obat. Dokter dapat menjelaskan manfaat dari pencampuran parasetamol dan CTM secara bersamaan, serta dokter juga dapat menjelaskan bagaimana cara kerja obat tersebut dalam mengurangi gejala. Contohnya, gejala di sini adalah flu. Yang kedua adalah menggunakan dosis yang tepat. Dokter dapat menjelaskan dosis yang akan digunakan oleh pasien tersebut dan frekuensi apa yang akan diberikan. Contohnya di sini adalah 3 kali sehari selama 5 kali. Dan yang terakhir adalah bagaimana petunjuk penyimpanan obat tersebut. Contohnya seperti dalam tempat yang sejuk dan jauh dari jangkauan anak-anak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nilayan Pratnya dari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Membahas mengenai edukasi pada KIE pasien. Dokter pada layanan primer yang mengedukasikan pasiennya tentang apa yang diharapkan dan hasil dari kunjungan pasien akan lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami klaim malpraktek. Dokter harus beralih dari yang hanya dokter sebagai pendiagnosa menjadi seorang pendidik pasien. Dokter harus dapat mengaitkan keyakinan, sikap, dan pemahaman pasien dengan penjelasan mereka sebagai dokter, membagikan alasan mereka, dan membantu pasien untuk mengatasi hambatan mereka dalam meningkatkan kepatuhan. Edukasi yang dapat diberikan pada kasus ini seperti yang pertama, kedua obat harus diminum secara teratur sesuai dosis. Hal ini dikarenakan overdosis dari parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati, sedangkan clorpheniramine yang tergolong antihistamin dapat menimbulkan rasa kantuk setelah konsumsi obat. Yang kedua, jika keluhan pasien sudah hilang, maka konsumsi obat dapat dihentikan. Yang ketiga, pasien dapat mengatur pola hidupnya menjadi pola hidup sehat, seperti perbanyak minum air dan istirahat yang cukup. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.